Gimana yang sudah buka videonya? Atau belum buka semuanya nih? Oke, kayaknya belum ada yang buka. Yaudah, kalau gitu saya lanjutin aja materinya, yang metode transportasi. Untuk yang metode transportasi yang mau di minggu yang lalu ya berarti. Kita sampai mana tuh materinya? Ada yang masih ingat? Atau mau diulang dari awal? Oke, yang belum bangun saya. Ya, saya akan mulai lagi dari Modi, saya ulangi lagi. PPT saya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Ini perlu di-record lagi nggak? Atau nggak usah? Mau di-record atau tidak? Gimana nih? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Di-record, Bu. Oke, saya record ya. Recording in progress. Ya, saya mulai lagi materi tentang metode Modi. Nanti dua materi semoga ada ya. Modi sama FAM. Saya mulai dari Modi. Modi sama ya sebenarnya. Metode Modi sama dengan yang kemarin. Kita sudah bahas sebelumnya tentang stepping stone. Kemudian sedikit mungkin kalian sudah baca, sudah lihat tentang metode Modi. Dan di sini untuk metode Modi nggak terlalu beda jauh sama stepping stone. Yang membedakan adalah nanti kita akan lebih mudah untuk menentukan mana yang akan diperbaiki. Nah, langkah-langkahnya yang pertama nanti kita akan menentukan nilai baris, nilai kolom, sama cost. Tapi kalau cost nanti sudah ada nilainya. Jadi nanti kita akan menggunakan R. R-nya ini adalah row atau baris. K-nya di sini adalah kolom. Terus C di sini adalah cost atau biaya. Nah, nanti yang akan kita gunakan ada dua rumus. Rumus yang pertama ini nomor 1 nih. Nomor 1 adalah rumusnya RI plus KJ sama dengan CIJ. Nah, nanti R-nya ini row atau baris, K-nya itu kolom, J-nya itu adalah cost atau biaya di tiap kotak-kotak yang ada di nanti yang akan kita hitung. Kemudian yang akan kita pakai, yang kita hitung adalah nilai-nilai dari segi empat batu atau segi empat yang terpakai atau yang ada isinya. Ingat lagi ya, segi empat batu itu nanti segi empat yang ada isinya, sedangkan segi empat air adalah segi empat yang nggak ada isinya. Nanti kita gunakan itu. Kemudian ada anggapan lagi bahwa RI atau R1 atau baris pertama, ya baris pertama berarti pojok kiri atas ya, yang paling dhuwur dhewe, itu nanti nilainya selalu 0. Ini selalu ya. Ketentuannya adalah RI, R1 atau R pertama atau baris pertama itu nilainya selalu 0. Dan nanti kita bisa gunakan untuk mencari nilai baris sama nilai kolom yang lainnya. Kemudian hitung sistem rumusan pada semua nilai baris sama semua nilai kolom. Jadi kita akan mengecek semua nilai barisnya sama nilai kolomnya. Kemudian setelah kita menentukan nilai baris sama nilai kolom, kita akan menentukan indeks setiap jalurnya. Nah, indeksnya, improvement index sama dengan stepping stone beberapa minggu yang lalu, itu nanti akan kita gunakan sebagai patokan mana yang akan kita perbaiki. Nah, caranya untuk mencari improvement index-nya, kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah I. I itu adalah improvement index. Sama dengan C. C ini sama yang di atas ya, cost atau biayanya. Kita kurangkan nilai row atau nilai baris, kemudian kita kurangkan nilai kolom. Jadi, indeks itu sama dengan cost kurangi baris, kurangi kolom. Itu ya rumusnya. Nah, kemudian nanti untuk menentukan mana sih yang akan kita perbaiki dulu, itu kita cari nilai indeks negatif terbesar. Jadi nanti kita hitung semuanya dari setiap segi empat batu, segi empat air, nanti kemudian kita akan menentukan dari situ mana yang nilai indeks negatifnya terbesar. Itu yang akan kita lakukan untuk memulai perbaikan. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke kasusnya sama. Untuk metode transportasi kita gunakan
kasus yang sama dari awal sampai akhir. Nah, ini yang untuk metode MODI, kasusnya sama dengan yang kemarin. Jadi nanti kita akan kita menentukan dari pabrik mana barangnya akan kita distribusikan ke gudang mana. Jadi kemarin kasusnya ada pabrik W, H sama P, kemudian ada gudang A, B sama C. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak barang atau unit produk yang dikirimkan dari pabrik W ke gudang A kah, atau ke gudang B, atau ke gudang C. Begitu juga untuk pabrik H, pabrik P, nah nanti semuanya sudah ada kapasitasnya. Nah, yang paling kanan di sini adalah kolom untuk kapasitas pabrik. Di sini maksimal pabrik W itu cuma bisa memproduksi 90 unit. Pabrik H di sini 60 unit, pabrik P di sini 50 unit. Ini kapasitas pabriknya. Nah, nanti yang bawah itu adalah kebutuhan gudang. Masing-masing gudang dia punya maksimal unit yang bisa dia simpan. Gudang A 50, gudang B 110, dan gudang C adalah 40. Ini totalnya sama. Yang diproduksi ketiga pabrik serta ketiga gudang itu bisa menyimpan totalnya adalah 200 unit. Nah, yang pertama kita akan menentukan berapa banyak unitnya dari setiap pabrik ke gudang. Kita pakai logika sederhana kita ya. Logika yang kita mulai dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari sini, kemudian nanti sampai sini. Nah, caranya sama dengan yang minggu lalu, yang stepping stone, bahwa nanti misalnya kita mulai dari pojok kiri atas di sini ya. Tadi kita mulai dari pabrik W. Pabrik W dia akan ditentukan dibagi ke gudang A, gudang B, sama gudang C. Nah, yang pertama dari pabrik W, dia punya kapasitas produksinya 90. Berarti misalnya kita ke sini, ke gudang A, kita bisa sih ngasih 90 unit ke gudang A. Tapi kita lihat dulu, gudang A itu kapasitas maksimalnya berapa toh? Pabrik W bisa menghasilkan 90. Tapi kalau misalnya gudang A itu cuma bisa menyimpan 10 unit, kan ya sama aja ya, sisanya nggak muat. Nah, berarti pertama setelah kita cek kapasitas pabriknya, dia bisa menghasilkan 90 unit, kita cek gudang A itu kapasitasnya berapa sih maksimal. Nah, ternyata kita lihat di bawah nih, ini di sini 50. Berarti nanti dari sini kita akan masukkan maksimal cuma bisa 50 unit, karena gudang A maksimalnya 50 unit. Baik, ini di sini kita tuliskan 50. Nah, karena 50, gudang A sudah maksimal, kita coret. Berarti sudah tidak ada barang dari pabrik H ataupun pabrik P yang bisa dimasukkan ke sini ataupun ke sini. Nah, sekarang kita lihat pabrik W, dia sudah dikurangi 50. Nah, berarti dia masih sisa 40 ya. Nah, karena gudang A udah penuh, kita pindah ke gudang sebelah, gudang B. Di gudang B kita cek, apakah 40 unit ini bisa kita masukkan? Cek lagi ke bawah. Cek bawah di sini gudang B, ternyata maksimal 110, berarti turah-turah kan ya. Nah, kita masukin di sini 40 unit. 40 unit ini kita kasih ke gudang B, kemudian kita cek di sini. Di pabrik W, tadi 50 sudah di gudang A, kemudian 40 di gudang B, nah, itu udah full ya. Semua barang dari pabrik W sudah masuk ke gudang. Coret berarti. Berarti pabrik W sudah selesai. Nah, tapi kita cek lagi di gudang B. Tadi baru masuk 40. Padahal dia kapasitasnya adalah, kebutuhan gudangnya adalah 110. Berarti di sini masih 70. Nah, 70 ini kita cari dari pabrik H sama pabrik P. Nah, kita tanya dulu di pabrik H. Pabrik H dia bisa produksi berapa atau? Cek lagi paling kanan. Oh, ternyata dia bisa produksi 60. Padahal kebutuhannya tadi adalah 70. Berarti kita masukkan di sini pabrik H, dia bisa memproduksi 60 unit. Ya udah taruh aja 60 di sini. Nah, karena pabrik H itu kapasitas maksimal 60 unit, sedangkan gudang B itu masih kurang 70, ya udah berarti kita 60 dari pabrik H. Pabrik H selesai. Karena dia kapasitas maksimal adalah 60 unit aja. Nah, udah diisi 60, berarti kita masih kurang 10 unit. Kita tanya sama pabrik terakhir, pabrik P. Pabrik P, dia bisa produksi berapa? Kita cek paling kanan di sini adalah 50. Oh ya, berarti masih bisa memproduksi banyak lah ya. Kita kurangkan 10 di sini. Berarti di sini dia masih sisa 40 unit. Di sini kita tuliskan 10. Nah, gudang B tadi udah ada 40,
60 sama 10, jadi totalnya udah 110. Artinya gudang B sudah full, sudah terpenuhi semua kebutuhan. Tapi yang pabrik P dia masih ada sisa 40 unit ini. Nah, berarti gudang A udah, gudang B udah, kita ke gudang C. Gudang C di sini dicek, dia kebutuhan gudang berapa? Ternyata di sini 40. Dan sisanya di pabrik P ini masih ada 40 unit. Berarti pas. Di sini kita taruh 40 unit. Nah, yang ada isiannya 50, 40, 60, 10 sama 40 ini adalah segi 4 batu. Nah, yang kosong, yang nggak ada isinya ini adalah segi 4 air. Itu istilahnya ya. Nah, kemudian jangan lupa kita hitung lagi alokasi biayanya untuk tahap pertama. Ini masih tahap pertama ya. Jadi nanti kita hitung 40 kali 20 sama kayak yang kemarin, 40 kali 5, 60 kali 20, dan seterusnya. Nah, totalnya di sini adalah 3.260. Oke, itu adalah tahap pertama. Kita pakai logika sederhana. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Aman? Aman, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nah yang kedua kita tentukan nilai baris sama kolom. Ini kita udah mulai perbaikan. Kita akan menentukan nilai baris sama kolom dengan rumus tadi yang di awal, di slide pertama, slide kedua ya. Menggunakan rumus row, kemudian kolom, sama cos. Nah, ketentuannya jangan sampai lupa, nilai pada baris pertama, atau kalau tadi di kasus itu adalah baris W, itu nilainya pasti 0. Jadi baris pertama selalu 0. Nah, kita setelahnya kita cari nilai kolom sama baris yang lain. Nah, misalnya kita mencari nilai kolom A. Ini ya, balik lagi. Tadi ini W ini adalah 0. Nah, kita coba cari nilai A, kolom A. Nah, kita sudah punya nilai baris W yang kita cari kolom A, dan kita sudah punya nilai cos. Ini cos ya. Yang ada di kotakan orange-orange ini adalah cos. Nah, kita tinggal masukin ke rumus row W ditambah KA, baris W ditambah kolom A, itu sama dengan nilai cos biaya WA. Cosnya WA adalah ini ya, WA, berarti cosnya adalah 20. Berarti RW itu adalah 0, KA itu yang kita cari, dan cos WA itu adalah 20. Nah, kalau dari sini kan sudah ketahuan ya, berarti ini kan warna coret. Berarti KA adalah nilainya 20. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai kolom A ini adalah 20. Gini. Nah, seterusnya kita bisa cari nilai baris sama kolom yang lainnya di segi 4 batu. Yang kedua, kita cari nilai KB atau kolom B. Berarti kita cari sini. Nah, untuk mencari kolom B, kita sudah punya nilai row W atau baris W, dan kita sudah punya nilai cos dari WB. Di sini nilai cos WB adalah 5. Gampang kan ya? Berarti nanti row W ditambah kolom B sama dengan cos WB. Nah, ini kita masukkan sini ya, row W ditambah kolom B sama dengan cos WB. Di mana row W atau baris W itu adalah 0, karena tadi ya ketentuannya baris pertama adalah 0, KB itu yang kita cari, terus CWB adalah 5. Kalau kita cek tadi di tabel adalah cosnya sama dengan 5. Nah, dari sini udah ketemu KB adalah 5. Nah, sisanya tinggal kita teruskan aja. Nilai row H, nilai KB, sama cos HB. Untuk yang baris sama kolom ini, kita cari semuanya yang ada di segi 4 batu. Kemudian setelah kita cari, kita dapatkan nilainya seperti ini. Untuk kolom A 20, kolom B 5, kolom C 14, kemudian baris W itu 0, baris H ini 15, kemudian baris P ini adalah 5. Kita sudah dapat nilai-nilai yang ini tadi. Kemudian setelah kita dapat nilai baris sama kolom, barulah kita cari indeks perbaikan. Kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah ini tadi. CIC, min RI, min KJ sama dengan indeks perbaikan. Atau nilai kos, biayanya kita kurangkan baris, kita kurangkan nilai kolom sama dengan indeks perbaikan. Nah, yang kita cari, kebalikannya tadi, kita akan mencari nilai dari segi 4 yang kosong, atau segi 4
air. Nah, kita cari. Nah, yang kosong di sini apa aja? Ini kosong, ini kosong, kosong, ini kosong. Nah, kita cari nilai-nilainya itu. Nah, yang kosong adalah segi 4HA, PA, WC, sama HC. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Saya buat tabel supaya lebih gampang. Nah, dari sini kita masukkan segi 4HA, PA, WC, sama HC, masukkan ke rumus. Kemudian indeks perbaikannya nilainya adalah di sini yang paling kanan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai indeks perbaikan, kita cari yang nilainya negatif paling besar. Ternyata negatif yang terbesar adalah segi 4HA di sini ya. Dan sedangkan PA di sini 0, WC minus 6, sini HC 19. Jadi kita cari nilai negatif terbesar. Semakin besar negatifnya, semakin banyak biaya yang bisa kita kurangkan. Nah, setelah itu kita akan memulai perbaikan dari segi 4HA. Oke, kita mulai lagi perbaikan. Nah, ini kita balik lagi ke stepping stone yang kemarin, yang agak bikin pusing ya. Nah, kita cari segi 4HA. Segi 4HA adalah ini ya, baris H sama kolom A. Berarti kita mulai dari kotak ini. Nah, sama dengan yang stepping stone kemarin, yang kita mulai di sini kita kasih tanda positif. Jadi kita mulai tanda positif di sini, kemudian kita akan berpindah ke sisi kanan. Ingat yang akan kita lakukan perbaikan adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti yang arahnya nanti kita tentukan dari positif, kemudian ke kanan di sini negatif, terus ke atas di sini adalah positif, kemudian selanjutnya adalah negatif. Ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Kalau jarum jam kan berarti kita muter ke kanan gini. Nah, sedangkan ini adalah berlawanan arah jarum jam. Kita titik tolaknya dari segi 4HA, di sini positif, pindah ke kanan, di sini negatif, pindah ke atas sini positif, kemudian di sini adalah negatif. Nah, kemudian setelah kita menentukan arahnya, segi 4 yang akan kita perbaiki, kemudian kita akan cari nilai dari segi 4 batu yang paling kecil, yang terdekat dari segi 4 yang akan kita perbaiki. Nah, titik tolak perbaikannya kan HA di sini ya. Nah, yang paling dekat adalah segi 4 di WA sama HB. Ini kan segi 4 batu ya, karena ada isinya. Ini yang paling dekat. Yang sebaris ataupun sekolom. Ini juga dekat, tapi ini diagonal. Diagonal nggak dipakai ya. Kita akan mencari yang sebaris ataupun sekolom. Nah, kebetulan yang sebaris sama sekolom di sini adalah nilainya 50 sama 60. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil kan 50. Nah, berarti kita gunakan angka 50 ini atau 50 unit ini untuk melakukan perbaikan. Jadi nanti kita sesuaikan dengan arahnya. Ini positif, positif sama negatif. Nah, ini nanti kita masukkan di sini plus 50, sini minus 50, plus 50, sini minus 50. Nah, kalau ini kan tadi kosong. Kita langsung ke sini ya. Nah, kalau ini kan tadi kosong, berarti plus 50, nanti dia di sini jadi 50. Nah, ini tadi sudah ada 60. Kita kurangkan, karena tandanya minus ya. Kita kurangkan 50, di sini sisanya 10. Kemudian di sini tadinya ada 40, kita tambahkan 50, jadinya 90. Terus di sini tadi ada 50, kita kurangkan 50, di sini akhirnya nilainya 0. Jadi nanti yang berubah adalah di sini. Tadinya ada 50, di sini akhirnya hilang. Segi 4 batu, karena ada perbaikan, dia berubah jadi segi 4 air, karena hilang. Nah, tadinya yang di sini segi 4 air, berubah jadi segi 4 batu, karena dia ketambahan 50. Nah, nilai yang baru adalah di sini 50, sini 10, sini 90. Kemudian jangan lupa kita cari biaya totalnya. Biaya totalnya kita carinya sama. Kita hitung, kita kalikan antara unit sama cost-nya. Berarti nanti 50 kalikan 15, 10 kali 20, 90 kalikan 5, 10 kali 10, dan 40 kalikan 19. Terus kita totalkan. Ini ya, biaya transportasinya di bawah ini. Dan ternyata ketemu totalnya adalah 2.260. Beda sama yang tadi ya. Yang pertama tadi sekitar 3.200-an. Setelah perbaikan pertama, kita dapatkan sekitar 2.200-an. Turunnya lumayan lah, 1.000-an ya. Nah, sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Oke? Ayo. Mumpung ketemu. Walaupun nanti bisa diurut play ya. Bu, tadi mulainya dari yang
ini apa? Pabrik ini kartu yang paling besar ya, Bu? Minusnya. Iya, betul. Dari tabel mana ya? Nah, ini dia. Tabel ini Mas, dari indeks perbaikan kita cari tadi pakai rumus C minus R minus K, terus kita lihat nilai indeksnya itu ada minus 20, 0, min 6, sama 19. Nah, kita cari yang indeksnya paling gede negatifnya. Di sini ternyata minus 20 ya. Nah, ini kita jadikan tolak ukur untuk perbaikan. Jadi kita pilih segi 4 HA untuk memulai perbaikannya di sini. Gitu, Mas? Oke, Bu. Terima kasih. Nah, oke, yang lainnya oke? Aman? Gimana? Udah, oke, ya udah. Berarti kita lanjut ke perbaikan selanjutnya ya. Nah, kita akan melakukan perbaikan terus sampai ini sudah optimal. Optimalnya gimana? Optimalnya ketika nilai indeks perbaikan itu sudah tidak ada yang negatif. Berarti kita cek lagi. Nah, mau nggak mau kita harus mengulangi langkah dari nomor 2 tadi sampai yang terakhir. Nah, berarti kita cek lagi, kita mengulangi lagi langkah menentukan nilai baris sama kolom. Nilai baris sama kolom tadi kita pakai rumus row plus kolom sama dengan cos. Nah, ingat jangan sampai lupa RW atau baris pertama nilainya selalu 0. Dan nilai baris sama kolom setelah ada perbaikan itu biasanya nilainya akan berubah-berubah terus. Ada yang berubah, ada yang tetap. Jadi setiap selesai perbaikan kita akan menghitung lagi nilai baris sama kolomnya. Jadi mau nggak mau setiap kita selesai perbaikan kita akan mengecek apakah ini sudah optimal apa belum. Ya kita ngulangi lagi dari tahap ini. Nilai barisnya berapa, nilai kolom berapa yang baru, kemudian kita cari nilai indeksnya. Nah, berarti kita akan cari di sini nilai baris sama kolom yang baru. Jangan sampai lupa, RW plus KB sama dengan cos WB. RW-nya di sini sudah 0, KB itu yang nanti kita cari, terus CWB itu adalah cosnya WB. Nah, kalau cosnya kita sudah dapatkan dari kotakan yang ini ya, orange-orange ini adalah cosnya. Nah, terus kita tinggal masukkan ke rumus ini, kita dapatkan semua nilai baris dan semua nilai kolomnya. Nah, kemudian kita masukkan ke perbaikan kedua di sini. Nilainya yang baru, W itu pasti 0, baris W. Kemudian baris H di sini 15, baris P di sini 5. Kemudian kolom A 0, kolom B di sini 5, kolom C 14. Nah, ini adalah tabel yang baru. Kalau ininya, tadi terakhir adalah yang kita perbaiki, yang bergeser adalah ini sama ini ya. Tadinya ini adalah segi 4 batu, terus perbaikan pertama dia hilang, pindah ke bawah, yang tadinya ini kosong, di sini akhirnya ada isinya. Jadi ini yang terbaru. Oke, kemudian setelah kita dapatkan nilai baris sama kolom, kita akan cek indeks perbaikannya. Nah, indeks perbaikannya akan kita cek dari segi 4 air atau segi 4 kosong. Segi 4 yang nggak ada isinya. Nah, ini akan semua kita cari indeksnya. Nah, di sini kita masukkan yang ternyata segi 4 air, di sini ada WA, WC, HC, sama PA. Kita masukkan ke rumus ini, kemudian kita tentukan nilai indeks perbaikan. Ternyata nilai indeks perbaikannya di sini didapatkan ada 20, positif ya tapi. Ini minus 6, terus ini minus 19, dan sini 25, tapi positif. Nah, yang kita cari adalah yang indeksnya yang nilai negatif terbesar. Ternyata terbesarnya adalah minus 19. Itu ada di segi 4 HC. Berarti kita akan mulai lagi di segi 4 HC sebagai titik tolak perbaikan. Nah, kita mulai lagi. Caranya yang sama tadi ya. Kita akan melakukan perbaikan di segi 4 HC. Ini sih HC. Nah, ini. H, terus ini gudang C. Berarti kita mulainya dari sini ya, titik sini. Ini adalah titik awal untuk perbaikan. Kita mulai dengan tanda positif. Kemudian berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri ya. Ke kiri di sini negatif, terus turun ke bawah sini positif, pindah sini negatif. Arahnya selalu gitu ya. Kita mulai dengan positif, kemudian berjalan ke negatif, positif lagi, terus negatif. Nah, titiknya di sini. Kemudian kita cari segi 4 batu terdekat dari titik perbaikan. Segi 4 batu yang terdekat di sini ada di sini dan di sini. Ini tadi adalah nilainya 10, kemudian di sini adalah 40 ya. Nah, kemudian kita dapatkan, coba kita cek lagi di sini.
Nah ini ya, ini yang akan kita mulai perbaikan. Terus segi 4 batunya yang terdekat di antara gudang HC itu adalah kotak HB dan kotak PC. Nah, antara 10 sama 40. Kita cari nilai yang paling kecil. Paling kecil di sini adalah 10. Berarti kita akan melakukan perbaikan di sini sesuai dengan arahnya. Ini plus 10, ini nanti minus 10, ini plus 10, kemudian di sini minus 10. Nah, tadi di sini 0, 0 ditambah 10 jadinya 10, terus tadinya di sini 10, kita minus 10 jadi 0 ya. Terus tadinya di sini ada 10 unit, kita tambahkan 10 unit, berakhir jadi 20 unit. Terus tadinya di sini 40 unit, kita kurangkan 10 unit, ternyata di sini ada 30 unit. Itu adalah nilai yang baru. Nah, kemudian jangan lupa kita cari biayanya. Nih ya, biaya transportasi kita hitung. 10 kalikan 10, ini 0 kalikan 20, berarti 0 hilang ya. Kemudian 20 kalikan 10, terus 30 kalikan 19, dan jangan lupa yang ini tadi juga tetap dihitung. 50 kali 15, 90 kalikan 5. Jadi nanti semua biaya itu kita jumlahkan, ke sini kita dapat biayanya 20.070. Lebih turun lagi kan, ini udah perbaikan kedua. Tadinya 2.200 sekian, terus diperbaiki lagi yang perbaikan kedua kita dapatkan 2070. Berarti biaya makin turun lagi. Nah, apakah ini sudah optimal apa belum? Cek lagi. Kita ulangi lagi ya. Semoga kalian pas dapat ujian nggak dapat soal yang aneh-aneh ya. Kalau perbaikannya banyak, ya next time sih memang. Nah, terus kita cek lagi untuk perbaikannya. Di sini rumusnya masih sama, kita pakai RW plus KB sama dengan CWB. Jadi nanti kita masukkan nilai RW, pasti selalu 0, karena dia baris pertama. Terus kita masukkan KB, tapi KB itu yang kita cari. Kemudian CWB adalah nilai kos WB. Kita masukkan lagi di sini, kita dapat nilai kolom sama baris yang baru. Nah, kemudian kita masukkan di sini nilai kolom yang baru. Kolom A 19, kolom B5, kolom C14, terus baris W0, baris H itu minus 4, kemudian baris P di sini adalah 5. Kemudian kita cek lagi untuk indeks perbaikannya dari segi 4 air yang ada. Segi 4 air yang ada di sini, ini, terus ini. Kita cari segi 4 airnya, WA, WC, HB, PA. Pakai rumus ini, terus indeks perbaikannya kita lihat. Ternyata masih ada satu lagi nih yang negatif. Ternyata yang negatif di sini nilainya minus 6 di segi 4. Berarti kita harus melakukan perbaikan lagi di segi 4. Kita balik lagi ke kotakan W, mana W? W terus C di sini ya. Jadi posisinya di sini WC. Kita akan mulai di segi 4 ini. Segi 4 air WC kita kasih tanda positif, terus kita ke arah berlawanan arah jarum jam. Di sini di segi 4 WB itu negatif. Kemudian nanti kita turun ke bawah di sini segi 4 PB. Kemudian nanti ke kanan di sini ketemu segi 4 PC. Kenapa nggak di sini? Karena di sini yang segi 4 batu. Jadi kita cari yang ada isiannya. Kalau di sini segi 4 gini, di sini nggak ada isiannya. Jadi kita cari yang ada segi 4 batunya. Berarti nanti posisinya dari sini ke sini, sini, sama sini. Nah, kemudian karena kita akan memulai perbaikan dari segi 4 WC ini, kita akan mencari nilai yang terdekat, yang sebaris ataukah sekolom. Nah, karena kita pakainya segi 4 ini, berarti yang kita pilih antara WB sama PC. Kan segi 4-nya ini ya, abaikan yang di sini. Ini walaupun ada isiannya, tapi kan kita pakai segi 4-nya yang ini. Berarti antara 90 sama 30. Yang paling kecil mana? Paling kecil adalah 30. Berarti kita gunakan angka 30 untuk melakukan perbaikan. Ada sini plus 30. Ini minus ya. Minus 30. Ini plus 30. Dan di sini minus. Nah, kita lakukan perbaikan, ternyata nilainya jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kalikan lagi, cari total biayanya, 60 kali 5, 30 kali 8, 10 kali 10, 30 sama 30 ini 0 ya harusnya. Belum saya ganti. Terus ini 50 kali 10 dan 50 kali 15.
kita totalkan biayanya di sini di bawah. Ternyata nilainya dia turun lagi jadi 1.890. Ini adalah hasil dari perbaikan ke. Nah, apakah ini sudah optimal? Nah, itu nggak tahu. Kita harus cek lagi ke sini. Jadi setelah perbaikan ketiga, kita coba cek lagi nilai baris sama kolom, sama seperti tadi ya. Kita cari tentukan nilai kolom sama baris yang baru dari segi 4 batunya. Kemudian kita cari nilai indeksnya. Ini kan sudah dapat ya. Nilai kolom A13, kolom B5, kolom C8. Kemudian baris W0, baris H2, baris P itu 5. Kita cek lagi nilai indeks perbaikannya dari segi 4 air. Berarti yang kita cek adalah segi 4 WA, segi 4 PA, kemudian segi 4 HB, dan segi 4 PC. Nah, ini kemudian kita hitung dan kita dapatkan nilai indeks perbaikan. Nah, kita cek lagi, ternyata nilai indeks perbaikannya semuanya positif. Kalau positif itu artinya sudah optimal. Karena kalau kita paksakan untuk melakukan perbaikan, berarti nanti nilainya akan malah bertambah, biayanya malah bertambah. Jadi nilai indeks yang sudah tidak ada negatifnya, berarti itu sudah optimal. Jadi total biayanya adalah sebesar 1.890. Itu adalah biaya transportasi terendah yang bisa kita gunakan dengan metode MODI. Itu udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Udah paham? How? Insyaallah. Insyaallah gimana, Mas? Insyaallah bingung. Gimana yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti kalau sudah, kita latihan soal. Silahkan nanti dicoba latihan soal ini. Nanti di akhir kita cek. Kemudian, itu tadi metode MODI ya. Kita masuk ke metode selanjutnya. Yang kedua adalah metode FAM. Dan kalian sudah baca juga. Oke, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, untuk metode FAM di sini kita hampir sama dengan yang sebelumnya, stepping stone sama MODI. Tapi di sini yang membedakan adalah lebih cepat karena kita langsung menghapus satu baris ataukah satu kolom. Nah, metode FAM ini diperkenalkan oleh W.R. Vogel tahun 1948, makanya ada nyebut ini metode Vogel atau Vogel Approximation Method atau FAM. Dan ini adalah metode yang lebih mudah sama lebih cepat yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke tujuan atau daerah pemasaran. Sama kayak yang tadi ya. Nah, prinsip dari metode ini adalah kita akan memilih harga dengan ongkos terkecil dari tiap baris, kemudian menghitung selisihnya nanti antara ongkos terkecil sama ongkos terkecil berikutnya. Jadi yang paling kecil berapa, terus terkecil kedua nanti kita selisihkan, kita hitung. Dan dalam hal ini selisih 0 itu nanti tidak akan kita perhatikan. Hal yang sama diberlakukan pada kasus kolom. Jadi kita mencari selisih baris sama selisih kolom. Nah, bilangan selisih tersebut nanti dikenal dengan nama bilangan Vogel. Nah, kita coba masuk ke kasusnya. Kita pakai kasus yang sama dengan sebelumnya. Dengan tabel yang sama juga. Jadi nanti dari pabrik WHP ke gudang ABC, kemudian unit yang didistribusikan berapa. Di sini sudah ada biayanya juga. Kemudian di sini agak sedikit berbeda dengan stepping stone sama MODI yang kita akan melakukan perbaikan muter-muter tadi. Yang di sini kita akan langsung menghapus. Jadi setelah tabel tadi kita akan mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut. Jadi absolut itu selalu positif ya. Yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris maupun kolom pada matriks CIJ. Dan misalnya pada baris W, kita ambil contoh baris W dulu, baris yang pertama. Baris ini ya. Di sini biayanya ada 20, 5, sama 8. Yang paling kecil biayanya berapa? 5, Bu. 5. Oke. Yang terkecil kedua?
8. 8. Oke, selisihnya jadi 3. 3. ya, oke, nah nanti kita tambahkan kolom di sebelah kanan ataupun di baris paling bawah. Ini adalah kolom selisih. Yang bawah juga selisih untuk baris. Nah, nanti di sini misalnya di sini paling kecil 5 sama 8. Kita selisihkan ketemu 3. Terus kolom bawahnya berapa nih? Yang paling kecil sama yang terkecil kedua selisihnya? 5. 5. Nah, betul ya. 15 sama 10 kita selisihkan dapat 5. Bawahnya? 9. 9, karena ada 10 sama 19. Oke. Nah, sekarang yang di kolom A, B, sama C. Kolom A berapa selisihnya? 5. 5, karena 15 sama 20. Kita ambil di sini 5. Yang ke kolom B? 5 juga, karena ada 10 sama 5. Oke, kolom C? 2. 2. Ada 10 sama 8. Oke, itu adalah selisihnya. Jadi kita mencari setiap baris ataupun kolom nilai-nilai selisihnya dari yang paling kecil sama terkecil kedua. Nah, kemudian kita akan memilih satu nilai perbedaan terbesar di antara semua nilai perbedaan yang ada pada baris dan kolom. Jadi, di tabel ini kita sudah ada kolom perbedaan baris dan perbedaan kolom. Di sini dapat nilai 3, 5, sama 9. Ini 5, 5, 2. Nah, kita cari mana yang paling gede antara ini semua. Ternyata paling gede adalah 9. Nah, nilai 9 inilah yang akan kita hilangkan. Jadi yang terpilih adalah baris 9 ini atau pabrik P ini. Kemudian kita akan menghapus baris P, tapi sebelumnya kita lihat dulu biayanya. Nah, di sini kan ada biayanya 25, 10, sama 19. Terus kita cari mana yang biaya terkecil. Ternyata paling kecil adalah 10. Berarti kita akan menggunakan gudang B untuk mendistribusikan barang-barang dari pabrik P. Karena biayanya paling murah. Jadi kita cari biaya yang paling murah. Nah, kemudian kita lihat di pabrik P itu kapasitasnya berapa. Ternyata pabrik P itu bisa menghasilkan 50 unit. Berarti 50 unit ini kita masukkan ke gudang B. Di sini ya. Nanti kita masukkan di sini 50. Jadi pilihannya adalah XPB atau kotak PB ini untuk kita hilangkan barisnya. Tadi setelah kita pilih baris P, kita hapus baris P. Ini nanti kita hapus semuanya. Gini. Jadi sisanya tinggal baris W, baris H, sama gudang A, gudang B, sama gudang C. Nah, setelah ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi yang tahap pertama. Kemudian kita cek lagi perbedaan baris maupun kolom yang baru. Kita ulangi langkah 3 sampai langkah 5 untuk semua baris maupun kolom yang teralokasi. Berarti nanti kita masukkan di sini untuk baris W. Baris W masih sama ya, 5 sama 8, paling kecil dan paling kecil nomor 2, ketemu perbedaannya 3. Kemudian baris barisnya perbedaannya 15 sama 10, berarti di sini ada 5. Kemudian, nah ini yang berbeda. Untuk gudang A, B, sama C. Karena tadi ada baris P, sekarang cuma tinggal W sama H, berarti kita tinggal menselisihkan antara ini sama ini. Tadi 20 sama 15, dapat 5. 5 sama 20 di sini 15. 8 sama 10 ketemu 2. Nah, kemudian yang mau dihilangkan yang mana? Kita cari perbedaan yang paling besar. Di sini perbedaan barisnya 3 sama 5. Perbedaan kolomnya sini adalah 5, 15 sama 2. Yang paling gede adalah ini. Berarti kita pilih gudang B untuk kita hilangkan. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Di gudang B itu ada biayanya 5 sama 20. Terus kita cari yang biaya paling murah. Paling murah kan 5. Jadi kita gunakan gudang B untuk mengalokasikan barang-barang dari pabrik W. Di sini ternyata kapasitas gudang B itu adalah 60. Berarti nanti kita masukkan di sini 60. 60 untuk barang-barang dari pabrik W. Berarti kita hapus kolom B karena sudah terpenuhi kan tadi. Kita hapus, berarti sisanya tinggal gudang A, gudang C, dan pabrik W sama pabrik H. Di sini kita selisihkan lagi. Selisihnya sekarang tinggal 12, ini 15 sama 10 jadi 5. Terus di sini
Untuk kolom A di sini ada 20 sama 15 jadinya 5. Terus kolom C di sini 8 sama 10 ada 2. Nah, terus kita cari lagi perbedaan yang paling besar. Sama ya, kita ulangi lagi kayak yang tadi. Karena paling besar adalah 12 di sini. Berarti kita akan cek di baris W atau pabrik W. Ada 20 sama 8. Biaya paling kecil adalah 8. Kemudian kita akan alokasikan barang-barang dari pabrik W ke gudang C karena posisinya di sini ya. Nah, ternyata pabrik W itu bisa kapasitasnya adalah 30. Berarti nanti kita masukkan di sini 30. 30 barang dari pabrik W kita alokasikan ke gudang C. Berarti nanti yang kita hapus adalah ini karena terpenuhi kan kapasitasnya. Kita hapus baris W. Kemudian sisanya tinggal ini. Nah, sisanya udah tinggal kita masukkan aja nih. Nanti di sini 50, sini 10. Kemudian kita selesaikan. Nah, hasil akhirnya matriks alokasi dengan metode Vogel itu adalah seperti ini. Nah, tadi yang pertama kali kita hapus adalah apa? Pabrik P. Pabrik P, itu ya, baris P. Setelah itu apa? Gudang B. Gudang B, mana tadi? Ini ya, kumpulin ya Mbak ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga tadi apa? Ada yang masih ingat? Gudang C. Gudang C. Ini ya. Terus sisanya adalah ini sampai ini. Nah, sisanya setelah kita menentukan mana yang terisi, kita tinggal mengkalikan. 60 kali 5, 50 kali 15, 50 kali 10, 10 kali 10, 30 kalikan 8. Nah, ini adalah biayanya yang akan kita keluarkan sebanyak 1.890. Udah selesai kalau pakai metode form. Kalau tadi kan kita ada perbaikan ya kalau mau tapi kalau form kita langsung seperti ini. Nah, kalau misalnya ada nilai perbedaan biaya tadi ada 2 yang sama besar, yang tahap pertama tadi, waktu kita menselisihkan antara biaya baris sama kolom, ada 2 yang nilainya sama besar, kita cek dulu mana yang sama besar, kemudian kita lihat setiap barisnya atau kolomnya, mana yang biayanya paling rendah. Contohnya, nanti kita ambil di awal aja. Ada lagi ya. Nah, misalnya di sini ya. Di sini misalnya perbedaan baris sama kolomnya ini kan 9, 5 sama 3, 5, 5 sama 2. Misalnya di sini 9 aja deh. Sini 9, sini juga 9. Kan tadi caranya adalah kita memilih mana yang perbedaan barisnya paling besar. Ternyata yang paling besar itu ada 2. Ada kolom W sama kolom P. Nah, kalau sama-sama besar, kita coba tengok di biaya barisnya. Tiap baris di sini kan ada biayanya 20, 5, sama 8. Terus ini ada 25, 10, sama 19. Di antara ke-6 biaya ini, mana yang paling kecil? Nah, ternyata paling kecil adalah 5. Berarti kita pilih baris W yang akan kita hilangkan di posisi ini, kotak PP. Caranya gitu ya. Jadi kalau ada 2 perbedaan baris yang sama besar di sini, ataupun perbedaan kolom, nah nanti kita pilih biayanya di sini, mana yang paling kecil. Itu yang akan kita hapus. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti gampang lah ya metode transportasi. Oke, setelah selesai tinggal latihan. Mungkin kalian sudah nyoba-nyoba dulu ya. Nah, tugas 1 sama tugas 2 untuk metode FAM ini silahkan kalian coba. Terus metode MODI tadi ada 1, silahkan nanti kalian coba kerjakan, boleh ditulis, boleh ditulis tangan maksudnya, atau diketik juga boleh, silahkan nanti dikumpulkan dalam PDF. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Aku sudah oke? Ini lagi tinggal gula sarapan tuh ya. Kalau sambil nyari sarapan nih, antri beli bubur. Untuk metode transportasi, next kita pelajari metode yang lainnya, kemudian tugasnya silahkan dikumpulkan.
Saya rasa itu dulu. Saya belum selesai record ya.